Barcelona merekrut Vitor Roque dengan ekspektasi tinggi, tapi kini ia justru tersingkir dan harus kembali ke negaranya. Sementara itu, rivalnya Endrick Felipe mulai bersinar bersama dengan Real Madrid. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa nasib mereka begitu berbeda? Simak ulasan selengkapnya hanya di Cerita Bola. Sepak bola Eropa, khususnya di La Liga, belakangan ini semakin diramaikan oleh persaingan dua raksasa Spanyol Real Madrid dan Barcelona dalam mendapatkan talenta muda terbaik dari Brazil. Kedua klub ini memang kerap memburu pemain-pemain berbakat dari negeri Samba yang terkenal sebagai penghasil sepak bola berkualitas. Dalam beberapa tahun terakhir, Real Madrid dan Barcelona sama-sama berhasil mengamankan jasa dua pemain muda potensial asal Brasil, yaitu Endrick Felipe dan Vitor Roque. Real Madrid lebih dulu memperkenalkan Endrick Felipe, pemain muda berusia 18 tahun yang direkrut dari Palmeiras. Sementara itu, Barcelona juga tidak mau ketinggalan dengan mendatangkan Vitor Roque yang 1 tahun lebih tua dari Atlético Paranense. Kedua pemain ini memiliki posisi yang mirip sebagai penyerang dan memiliki reputasi sebagai pencetak gol yang handal di Brazil sebelum memutuskan untuk merantau ke Eropa. Sebelum resmi bergabung dengan Real Madrid, Endrick sudah menunjukkan potensinya sebagai penyerang tajam di Palmeiras. Dalam 2 musim terakhir, ia tampil luar biasa dengan mencetak 17 gol dari 60 pertandingan di berbagai ajang. Prestasi ini semakin istimewa karena Endrick turut membantu Palmeiras memenangkan 4 trofi bergengsi, yaitu juara Liga Brasil pada tahun 2022 dan 2023, Supercopa Brasil 2023, serta trofi Liga Sao Paulo. Kepiawaian Endrick dalam mencetak gol tidak hanya menarik perhatian pemandu bakat Real Madrid, tetapi juga berbagai klub top Eropa lainnya. Namun, Los Blancos bergerak lebih cepat dan berhasil mengamankan jasanya sebelum pemain muda ini mencapai usia 18 tahun. Dengan kemampuan finishing yang tajam serta kelincahan dalam bergerak di area pertahanan lawan, Endrick dianggap sebagai penerus tradisi penyerang Brasil yang sukses di Eropa. Sementara itu, Vitor Roque juga tak kalah gemilang saat masih bermain di Brasil. Pemain berusia 19 tahun ini merupakan jebolan Cruzeiro sebelum akhirnya direkrut oleh Atlético Paranense. Selama 2 musim terakhir, ia mencatatkan 28 gol dari 81 pertandingan bersama dengan klubnya. Dengan kecepatan, kelincahan serta kemampuan dribbling yang mumpuni, Roque seringkali menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan. Bahkan, kemampuannya dalam mengacak-acak ke lini belakang lawan membuatnya dijuluki sebagai The New Ronaldo Brasil. Julukan ini tidak datang secara tiba-tiba, mengingat Roque mampu mencetak gol di usia 16 tahun saat masih membela Cruzeiro. Performa yang semakin meningkat di Paranense membuat Barcelona tak ragu mengeluarkan dana besar untuk memboyongnya ke Camp Nou. Setelah resmi menjadi bagian dari Real Madrid, perjalanan Endrick di Eropa tidak langsung berjalan dengan mulus. Ia sempat melalui 16 pertandingan tanpa mencetak 1 gol pun. Namun, kegigihannya membuahkan hasil ketika ia akhirnya berhasil mencetak gol ke gawang Real Sociedad di ajang Copa del Rey. Gol tersebut tercipta berkat umpan brilian dari Jude Bellingham yang sukses dimanfaatkan Endrick dengan finishing yang cermat. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tidak segan memberikan pujian kepada Endrick. Ia menilai pemain muda ini memiliki karakter sebagai seorang striker dan potensi untuk menjadi mesin gol yang efisien. Meskipun jumlah golnya masih tertinggal dibandingkan Lamine Yamal dari Barcelona, Endrick mampu mencetak 6 gol dalam 25 pertandingan musim ini. Yang lebih mengesankan adalah tingkat efisiensinya. Ia hanya diberi kesempatan bermain selama 474 menit oleh Ancelotti atau rata-rata 19 menit per pertandingan. Dengan rasio tersebut, Endrick mampu mencetak gol setiap 79 menit bermain, sebuah statistik yang menunjukkan potensinya sebagai striker masa depan. Sebaliknya, nasib Vitor Roque di Barcelona jauh dari kata baik. Setelah 13 bulan bergabung dengan klub Katalan tersebut, ia mengalami kesulitan menembus skuad utama. Sejak kedatangannya pada Januari tahun lalu, ia tidak mampu memberikan dampak yang diharapkan oleh manajemen klub. Pada akhirnya, Roque pun dipinjamkan ke Real Betis untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Sayangnya, masa peminjamannya di Real Betis juga tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun sempat menunjukkan performa menjanjikan di awal musim, Vitor Roque tetap tidak bisa bersaing dengan Cuco Hernandez dan Cedric Bakambu dalam daftar penyerang utama tim. Situasi ini akhirnya membuat Palmeiras mengambil kesempatan untuk merekrutnya kembali ke Brasil. Palmeiras
akhirnya mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk memboyong Victor Roque kembali ke Brasil. Meski Barcelona menerima tawaran sebesar 25,5 juta pound sterling, proses negosiasi tidak mudah karena Real Betis harus setuju untuk membatalkan status pinjaman Victor Roque. Betis pun meminta kompensasi tambahan yang akhirnya dipenuhi Barcelona dengan memberikan 30% hak kepemilikan AS Abde sehingga totalnya menjadi 80%. Meskipun sempat ada kendala dari La Liga dan Federasi Sepak Bola Spanyol, FIFA akhirnya memberikan izin resmi untuk kepindahan Roque. Dengan demikian, pemain berusia 19 tahun ini dijadwalkan akan kembali ke Brasil dan menandatangani kontrak 5 tahun dengan Palmeiras. Terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pemain muda saat berkarir di Eropa. Salah satunya adalah kesesuaian dengan taktik dan filosofi tim. Endrick mendapatkan dukungan penuh dari pelatih Carlo Ancelotti yang memberinya kesempatan bermain meskipun awalnya kesulitan untuk mencetak gol. Ancelotti memahami bahwa pemain muda membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan terus memberinya kepercayaan. Selain itu, lingkungan yang mendukung seperti kehadiran pemain berpengalaman yang dapat menjadi mentor juga berperan penting dalam perkembangan seorang pemain muda. Sebaliknya, di Barcelona, Victor Roque tampaknya tidak sesuai dengan strategi permainan yang diterapkan. Kurangnya kepercayaan dari pelatih dan persaingan ketat di lini depan membuatnya sulit mendapatkan menit bermain. Tekanan besar di klub seperti Barcelona membuat pemain muda harus segera menunjukkan performa terbaik mereka tanpa banyak waktu untuk beradaptasi. Faktor lain yang turut mempengaruhi kegagalannya adalah ketidakseimbangan dalam transisi dari kompetisi Brasil ke sepak bola Eropa yang lebih cepat dan lebih taktis. Selain faktor teknis dan taktik, aspek psikologi juga berperan besar dalam menentukan nasib pemain muda di Eropa. Adaptasi budaya, bahasa, dan gaya hidup baru seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi pemain muda yang hijrah dari Amerika Selatan ke Eropa. Endrick tampaknya mampu menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan barunya. Sementara Victor Roque menghadapi kesulitan dalam proses ini. Kombinasi dari faktor internal dan eksternal inilah yang menentukan apakah seorang pemain muda akan sukses atau justru mengalami kegagalan di panggung sepak bola Eropa. Kisah perjalanan karir Endrick dan Victor Roque di sepak bola Eropa menunjukkan betapa kompetitifnya dunia sepak bola modern. Endrick yang mengalami kesulitan di awal karirnya di Real Madrid kini mulai menemukan ritmenya dan membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing di level tertinggi. Dengan efisiensi mencetak gol yang tinggi dan dukungan dari pelatih serta rekan satu timnya, ia berpotensi menjadi bintang besar di masa depan. Sebaliknya, Victor Roque mengalami kegagalan di Barcelona. Harapan besar yang disematkan kepadanya tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. Minimnya waktu bermain, kesulitan beradaptasi, dan kurangnya kepercayaan dari pelatih membuatnya harus kembali ke Brasil lebih cepat dari yang diharapkan. Meskipun demikian, dengan usianya yang masih sangat muda, Roque masih memiliki kesempatan untuk membuktikan diri dan mungkin suatu hari nanti kembali ke Eropa dengan pengalaman yang lebih matang. Kedua pemain ini menunjukkan bahwa talenta saja tidak cukup untuk sukses di Eropa. Adaptasi, mentalitas, dan kesempatan bermain yang tepat menjadi faktor penentu utama bagi kesuksesan seorang pemain muda di panggung sepak bola dunia.